warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 12 tentang membuat surat lamaran pekerjaan dan menikmati cerita sejarah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau institusi. Surat ini memiliki bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan yang pernah ditempuh, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya, isi dan sistematika surat lamaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat lamaran, yaitu yang pertama, dari segi kerapian dan kebersihan. Tata letak komponen surat harus diperhatikan dengan benar, serta mekanisme penulisan seperti tanda baca dan susunan baris juga harus dicermati. Jika ditulis dengan tangan, maka pastikan penulisan ditata dengan baik dan pastikan tidak ada huruf yang salah. Jika menggunakan komputer, maka format tulisan dan kejelasan hasil cetakan juga sangat penting. Yang kedua, terkait dengan bahasa yang digunakan. Surat lamaran berbeda dengan surat pribadi untuk teman atau saudara, melainkan surat pribadi untuk lembaga resmi. Oleh karenanya, dalam membuat surat lamaran harus menggunakan bahasa yang formal. Selain itu, juga ketika membuat surat lamaran, perlu adanya promosi diri pelamar. Dari segi ini juga perlu menggunakan bahasa yang tepat, yaitu bahasa yang impresif dan efektif, yang artinya kita perlu menghindari tulisan yang bertele-tele agar lembaga yang kita lamar terkesan dengan pernyataan yang kita tulis. Yang terakhir, terkait bagian-bagian surat, di mana surat lamaran terdiri dari dua bagian, yaitu bagian surat dan riwayat hidup. Bagian surat ini cukup ditampilkan dalam satu halaman surat. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis yang berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan tesis, maka perlu memberikan argumentasi setelahnya. Kemudian untuk riwayat hidup antara 3-4 halaman yang berisi bagian pengalaman yang penting saja, seperti pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta integritas secara jujur. Sebagai contoh surat, bagian tesis yang dimaksud seperti gambar pertama, dan kutipan argumentasi surat lamaran seperti gambar kedua. Dapat dilihat bahwa dalam surat lamaran, selain pernyataan umum atau tesis, juga perlu dukungan argumentasi yang kuat, agar institusi yang menerima dapat merasa yakin dengan surat permohonan kita. Sebagai penjelasan yang lebih rinci dari setiap bagian surat, untuk isi dan sistematika surat seperti gambar berikut. Jenis pembuatan surat lamaran. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, model gabungan, yang artinya surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Yang kedua, model terpisah, yang artinya surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup atau CV. Dari dua model ini, yang biasanya sering digunakan oleh pelamar kerja yaitu model terpisah, meskipun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Unsur kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam menulis surat lamaran memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaedah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Hal ini seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya, sumber yang diperoleh oleh pelamar menurut Roadi dan Sustamaji tahun 2010, surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut. Yang pertama, setelah membaca iklan. Yang kedua, mendapatkan informasi dari seseorang. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat, permohonan instansi kepada sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah. Yang kelima,
inisiatif sendiri. Selanjutnya bab kedua tentang menikmati cerita sejarah. Seperti yang kita ketahui, sejarah berarti kajian tentang masa lampau. Cerita sejarah berarti teks yang menjelaskan fakta dan kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Kita dapat melihat beberapa contohnya dari ilustrasi berikut. Kemudian di peta konsep kita akan membagi pembahasan kali ini menjadi 4 bagian, yaitu mengidentifikasi informasi, menganalisis kebahasaan, mengkonstruksi nilai-nilai, serta menulis cerita sejarah pribadi. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi teks rekon imajinatif yang dibagi menjadi 6 bagian. Pengenalan situasi cerita atau exposition atau juga orientasi adalah bagian untuk memperkenalkan latar serta para tokoh dan hubungan di antara mereka. Selanjutnya, pengungkapan peristiwa menyajikan awal kisah yang nantinya akan menjadi konflik cerita. Ketiga, rising action atau menuju konflik berisi peningkatan emosi atau keterlibatan berbagai situasi. Kemudian, adanya puncak konflik atau turning point atau pula komplikasi. Di sini ditentukannya perubahan nasib tokoh. Yang kelima, yaitu penyelesaian atau evaluasi atau resolusi yang berisi penjelasan tentang tokoh usai konflik berlalu. Dan terakhir yaitu koda yang berisi komentar terhadap seluruh isi cerita. Selanjutnya kita akan membandingkan perbedaan antara novel dan teks cerita sejarah. Teks sejarah berisi hal yang memang nyata terjadi dan informasinya dapat dilacak di masa lampau, sedangkan novel sejarah bisa terjadi rekayasa semata, sehingga faktor imajinasi pengarang bebas digunakan asal sesekali ada relevasinya dengan situasi sejarah. Dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada fakta, pelaku, serta kondisi masyarakat harus sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan dalam novel sejarah tidak demikian, pelaku serta kondisi masyarakat dapat berupa hasil pemikiran pengarang. Berikutnya akan dibahas analisis teks sejarah dari segi kebahasaan dan makna kias. Dalam analisis kebahasaan, teks sejarah menggunakan kalimat bermakna lampau, menggunakan konjungsi kronologis atau temporal seperti contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan sebagainya. Lalu menggunakan kata kerja material, kalimat tidak langsung, kata kerja mental, dialog, dan kata sifat. Dalam analisis makna kias, teks sejarah menggunakan frasa bermakna kias seperti contohnya tulang punggung, yang berarti sumber kekuatan. Lalu, menggunakan peribahasa seperti contohnya ameng-ameng nyowo, yang berarti bermain-main dengan nyawa dalam ungkapan Jawa. Nilai-nilai dalam teks sejarah sama seperti nilai-nilai cerita lain pada umumnya, yang terdiri dari nilai moral, budaya, sosial, serta religi atau ketuhanan. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita akan sedikit membahas langkah-langkah menulis novel sejarah pribadi. Ada 7 langkah yang perlu diperhatikan di sini. Pertama-tama, kita perlu menyusun kerangka peristiwa yang akan dijadikan latar novel sejarah yang akan disesuaikan dengan langkah kedua, yaitu menentukan peristiwa sejarah mana yang akan berkaitan dengan novel tersebut. Setelah itu, dirumuskan menjadi topik cerita dan diturunkan menjadi subtopik. Yang dimaksud subtopik di sini adalah uraian secara mendetail dari topik utama. Subtopik bisa terdiri lebih dari satu buah. Kemudian menentukan tokoh yang terlibat, latar cerita, dan terakhir panjang halaman bila cerita tersebut diketik, supaya kita memiliki perkiraan panjang cerita yang akan kita buat, sehingga tidak menyebabkan novel terlalu bertele-tele atau sebaliknya. Demikianlah pembahasan materi pendidikan kali ini. Kami harap dapat memberi pencerahan bagi kalian semua. Sekian, dan terima kasih. Videonya tadi yang dari diperhatikan sudah bagus untuk pembelajaran kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan dan teks cerita sejarah itu bisa diberikan ke siswa karena menambah pengetahuan dari siswa. Sebenarnya cocok bisa kita
Tapi kalau untuk ringkasan materi pakai. Jadi kalau nanti mengulang kembali review, jadi kalau umpamanya ini sudah, terus nanti kita membahas materi yang sudah disampaikan, nah itu bisa dipakai. Jadi kayak ringkasan materinya, kan cepet banget itu. Tapi bagus. Boleh digunakan. Pasti caranya Semoga sukses ya Mbak ya. Oke, terima kasih.